Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, segenap pimpinan dan para anggota DPRD, komponen pemerintah daerah, instansi vertikal, media, dan seluruh lapisan masyarakat yang selama ini telah bekerja keras turut serta menggerakkan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Atas kerjasama yang baik berbagai komponen tersebut, kita semua berhasil melewati semua tantangan, mulai dari ancaman pandemi hingga kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu. Kita harus mampu mengidentifikasi, memahami, bahkan mengantisipasi tantangan dan perubahan sehingga kita dapat merumuskan kebijakan ekonomi makro dan merancang instrumen kebijakan fiskal yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan yang paling berat dalam satu dekade terakhir adalah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kebijakan pembatasan interaksi dan mobilitas masyarakat yang diterapkan hampir di seluruh wilayah menyebabkan terhentinya hampir seluruh aktivitas ekonomi. Alhamdulillah, berkat sinergi, kolaborasi, dan dukungan yang kuat dari DPRD, berbagai langkah darurat penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi daerah dapat diimplementasikan secara cepat dan efektif. Keberhasilan Banyuwangi dalam penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa dengan semangat gotong royong kita mampu melewati wabah pandemi dan bersama-sama menuju pemulihan ekonomi daerah yang cukup kuat. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, seiring dinamika lingkungan yang sangat pesat yang telah merubah tatanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi seluruh daerah nasional dan dunia sempat anjlok, kemiskinan dan pengangguran meningkat, daya beli menurun, dan hampir seluruh sektor mengalami penurunan signifikan. Dampak selanjutnya, pendapatan negara menurun, PAD stagnan, dana transfer dikurangi, dan kita harus melakukan refocusing anggaran. Sementara di sisi lain kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Kemudian tantangan peningkatan resiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina hingga gelap lagi konflik di Timur Tengah serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi. Di tengah berbagai tantangan yang sedang dan masih akan kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan, dan dengan segenap sumber daya yang kita miliki, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyamakan pandangan dan menentukan langkah serta menggerakkan pembangunan di tengah kondisi yang serba tidak pasti ini. Kami juga terus memantau perkembangan situasi ini detik demi detik. Kami turun ke lapangan, mendengar dan merasakan keresahan rakyat dari desa satu ke desa yang lain. Pemerintah berupaya melakukan yang terbaik untuk pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, di tengah situasi ketidakpastian perekonomian global, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menggalakkan gerakan Hari Belanja di pasar tradisional dan UMKM. Gerakan ini rutin digelar setiap bulan di momen tanggal cantik. Ribuan ASN, karyawan BUMN, BUMD, swasta, dan berbagai komunitas digerakkan untuk berbelanja sembako maupun kebutuhan lainnya di pasar-pasar, warung, atau UMKM di sekitar rumah. Termasuk upaya untuk meningkatkan skala ekonomi dari para UMKM melalui program UMKM naik kelas. Di antaranya pemberian bantuan alat produksi, memfasilitasi pengurusan izin usaha, hingga pelatihan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi dengan tujuan untuk membantu menggerakkan kembali roda perekonomian di sektor pasar rakyat dan UMKM. Kemudian untuk upaya pemerataan perekonomian di tingkat desa, Banyuwangi telah meluncurkan program Desa Rumah. Program ini mengoptimalkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan karakteristiknya. Keunggulan yang ada diangkat dan dijadikan identitas desa tersebut. Dari beragam program inovasi tersebut, alhamdulillah capaian indikator kinerja utama atau IKU Kabupaten Banyuwangi mengalami rebound atau lompatan dibandingkan kondisi kinerja awal RPJMD, di antaranya pertumbuhan ekonomi dari 4,08% saat ini mencapai 5,03%. Kemudian presentasi penduduk miskin dari 8,07% saat ini mencapai 7,34%.
Lalu indeks pembangunan manusia dari 71,38 dan saat ini mencapai 73,79, hingga indeks kepuasan masyarakat dari 87,03 saat ini mampu mencapai 91,50. Merosotnya aktivitas ekonomi global akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia Ukraina Palestina, ketegangan di kawasan Asia, serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi tentu berimplikasi kepada perubahan dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2024, baik di sisi pendapatan negara, sisi belanja negara maupun dari sisi pembiayaan. Untuk itu, berbagai upaya penyelamatan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan terus dikuatkan, antara lain melalui berbagai kebijakan refocusing untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, dengan basis pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang relatif kuat dan implikasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional serta upaya kebijakan fiskal dan moneter yang solid dan efektif, diprediksi kuartal 3 dan 4 tahun 2024 pergerakan perekonomian Banyuwangi mampu tumbuh mencapai 5,26%. Dalam menghadapi dinamika perekonomian pada kuartal 3 dan 4 ini, kami minta kepada semua pihak, pertama, melakukan efisiensi dan reschedule beberapa pos anggaran yang dinilai kurang atau tidak prioritas agar dihapus, fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan belanja wajib mandatori. Kedua, penguatan aspek infrastruktur, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan langkah strategis membangun fondasi perekonomian yang kuat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ketiga, fokus keberpihakan kepada rakyat miskin dalam seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih selama ini. Melalui berbagai upaya tersebut, pada akhir tahun 2024 kita targetkan persentase angka kemiskinan di Banyuwangi sebesar 6,37%, indeks pembangunan manusia berada pada kisaran 73,45, indeks Gini berada dalam kisaran 0,31 dan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,68%. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, melalui rancangan perubahan kebijakan umum, perubahan APBD atau KUA, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2024 diharapkan menjadi rancangan langkah antisipatif terhadap berbagai dinamika yang berkembang saat ini serta akselerasi implementasi arah kebijakan sesuai kapasitas fiskal daerah, utamanya di masa ketidakpastian ini. Beberapa intervensi telah dan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya peningkatan ekonomi daerah melalui fokus pembangunan berbasis pedesaan pada 3 sektor strategis, yaitu pertanian, UMKM, dan pariwisata. Kemudian pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dari hulu ke hilir. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang terhormat, selanjutnya perkenankan saya menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, beberapa poin penting dapat kami sampaikan bahwa rancangan perubahan kebijakan umum APBD, KUA, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2024 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang dinamis, serta sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, pada rancangan perubahan KUA dan PPAS ini terdapat penyesuaian pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi sebesar 3.800.800.143.993 rupiah atau bertambah 8.087.845.000 rupiah dari APBD induk sebesar
Rp3.238.998.993. Penyesuaian pendapatan ini dari komponen pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan dari APBD induk, yaitu sebesar Rp605 miliar. Pendapatan transfer mengalami perubahan, yakni bertambah menjadi Rp2.591.451.402.000 atau bertambah Rp8.087.845.000 dari APBD induk sebesar Rp2.363.357.557. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan dari APBD induk, yaitu sebesar Rp51.341.993. Kedua, total belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi Rp3.669.999.813.88, meningkat sebesar Rp255.350.700.820.88 dari APBD induk sebesar Rp3.412.298.993. Ketiga, jumlah pembiayaan neto pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi Rp437.255.820.88, meningkat sebesar Rp240.265.820.888 dari APBD induk sebesar Rp190 miliar. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, demikian nota pengantar yang dapat saya sampaikan. Sedangkan penjelasan secara rinci dapat dibahas lebih mendalam pada rapat-rapat panitia khusus, Badan Anggaran dan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya dapat disepakati dan ditetapkan. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang akan kita hasilkan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.